Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang sedikit apapun. Dan hari ini kita bertemu kembali dengan mata kuliah manajemen perbankan ya di semester 4 pada pertemuan keempat ya, kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan pada pertemuan keempat ini kita bisa membahas pada pokok bahasan manajemen lending ya. Baik, sebelumnya puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada kita semua ya, sehingga pada saat ini kita masih bisa diberikan kesempatan bertemu dan berkumpul dalam acara proses belajar mengajar atau PBM pada mata kuliah manajemen perbankan. Mudah-mudahan pada pertemuan virtual hari ini kita diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu, khususnya ilmu manajemen perbankan, dan mudah-mudahan pula pada pertemuan hari ini kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang tunduk patuh taat terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan insya Allah termasuk kita di antaranya. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi pada semester 4 yang Bapak banggakan, pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang kegiatan bank. Yang pertama yaitu manajemen funding ya, manajemen funding. Nah, pada pertemuan hari ini kita membahas kegiatan perbankan yang kedua, yaitu manajemen lending. Nah, teman-teman atau di kalangan praktisi biasa menyebutnya manajemen kredit ya. Jadi kredit, sistem perkreditan ya. Kredit ini bagian dari usaha inti dari perbankan, karena perbankan ini perusahaan di bidang keuangan dan termasuk kategori jasa produknya ya, bukan produk barang. Dan salah satu kegiatan produk intinya adalah kredit ya. Jadi sistem kredit atau lending. Jadi di sini aspek yang paling utama yang harus betul-betul dioptimalkan baik secara volume kreditnya maupun secara kuantitas kredit nasabahnya. Jadi jika bisa di sini nasabah sebanyak-banyaknya dan volume sebanyak-banyaknya ya. Semakin banyak volume pencairan lending atau kreditnya, maka ekspektasi dari harapan bank tersebut mendapatkan keuntungan bisa lebih besar, dan tentu saja kesejahteraan dari karyawan, kemudian juga kesejahteraan para pemegang saham dan stakeholder yang lainnya juga di sini akan semakin besar. Walaupun memang ada beberapa hal, walaupun volumenya besar, tetapi tidak menjadi besar keuntungannya dikarenakan karena mungkin banyak kemacetan. Ini juga harus di manage dengan baik ya. Karena kalau tidak di manage dengan baik, sistem perkreditan, kegiatan utama perbankan yang kedua tentang lending ini tidak akan berjalan dengan semestinya ya. Pertama mungkin keterbatasan dana, yang kedua mungkin tentang selektivitas nasabah kredit. Jadi kalaupun dananya banyak, kita tidak selektif terhadap pencairan kepada nasabah yang melakukan kredit. Misalkan orang yang karakternya tidak baik, kita berikan kredit bahkan besar. Nah, ini juga akan menjadi masalah di kemudian hari, mengingat
tingkat kemacetan akan semakin tinggi. Biasa dalam akademisi dan dunia praktisi biasa menyebutnya dengan non-performance loan ya, tingkat kemacetan. Nanti ada tingkat kemacetan itu pasti selalu ada karena yang namanya bisnis pasti selalu mengalami atau merasakan tentang risiko. Nah, makanya nanti ada yang disebut dengan manajemen risiko, memanage risiko. Jadi risiko itu selalu ada, cuma biasanya yang kita atasi adalah bagaimana risiko ini di-manage sekecil mungkin ya. Karena kalau sampai risiko ini tidak ada, tidak mungkin ya. Karena namanya usaha selalu ada risiko dan tantangannya. Seperti itu. Jadi jika memang tidak mau berisiko ya tidak akan terjadi tentang usaha atau ekonomi atau termasuk juga dalam dunia perbankan. Yang harus kita lakukan adalah meminimalisir risiko-risiko tersebut. Nah, salah satunya juga di manajemen kredit ini harus di-manage sedemikian rupa planningnya, ya berapa tentang volume pencairan yang akan kita lakukan di tahun depan ini ya. Biasanya kan akan tertera itu manajemen kredit, funding dan segala kegiatan bank itu dalam Renstra ya. Dan di rencana strategis bank tersebut biasanya muncul yang tahunan yang disebut dengan rencana kerja atau kalau di setingkat sekolah tinggi disebut dengan renov ya, rencana operasional. Itu lebih mengejawantahkan per tahun. Seperti itu. Jadi kenapa planning kredit atau manajemen kredit ini selalu berubah-berubah ya. Mungkin kalau nanti Anda kerja ya tahun 2020 target volume kredit itu kita harus misalkan 1 triliun ya. Tapi begitu memasuki tahun 2021, 22 itu atasan menargetkan 1,2 triliun, bahkan meningkat lagi 1,5 triliun. Nah, ini diakibatkan karena biaya salah satu biaya cash out dalam laba rugi itu juga meningkat. Misalnya biaya tenaga kerja ada perubahan UMR, kemudian juga biaya-biaya ATK administrasi umum ataupun biaya perawatan dan penyusutan daripada aktivitas tetap itu mengalami kenaikan. Mungkin kenaikan itu diakibatkan perkembangan ekonomi secara makro maupun secara mikro ya gitu. Jadi atau juga kesejahteraan dari para pemegang saham yang ingin meningkat. Sehingga jika ingin meningkat, berarti pendapatannya harus lebih meningkat kembali. Pada saat pendapatan ingin meningkat, salah satu caranya adalah menambah volume kredit ya, karena usaha inti dari perbankan itu ya kredit ya. Usaha inti dari misalnya apa ya, geria saja itu kan dari fashion, dari kebutuhan bahan pokok ya yang ada di supermarketnya. Nah, pendapatan lain seperti parkir, kemudian juga apalagi pendapatan di situ itu pendapatan lain-lain yang sebenarnya bukan inti gitu. Nah, di perbankan karena produknya jasa, jadi ya pelemparan kredit ini atau kegiatan yang kedua, manajemen lending ini menjadi kegiatan inti atau usaha inti. Nah, adapun nanti ada punya pendapatan dari administrasi pencairan kredit, pendapatan dari transaksi clearing ya, inkaso, kemudian RTGS, kemudian setiap transaksi di ATM itu juga ada jasanya ya, apalagi kalau misalkan kita bank A kemudian ada nasabah bank B yang mengambil uang di ATM bank kita di bank A, itu kan ada jasa fee-nya ya dibebankan. Nah, itu menjadi pendapatan bagi bank A. Nah, pendapatan tadi sebetulnya tidak termasuk dalam kategori usaha inti, seperti halnya tadi geria Plaza Geria itu pendapatan parkir memang menjadi pendapatan dalam cash in di laba ruginya, tetapi tidak menjadi pendapatan dari usaha inti karena usaha inti mereka itu adalah di bidang produk ya, bisa fashion, kemudian food, makanan di situ dan mungkin juga di
apa ya, di situ itu di swalayan ya, di barang kebutuhan pokok rumah tangga. Mungkin usaha intinya ada di situ ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan biasanya usaha intinya melemah, bahkan usaha-usaha yang tidak menjadi inti dari usaha kita itu malah meningkat gitu ya. Bisa seperti itu. Nanti justru di manage, di manajemen, di fungsi yang terakhir, di controlling itu dievaluasi ya. Dievaluasi kenapa bisa demikian, kemudian nanti pengendaliannya seperti apa dan peningkatannya untuk perbaikan rencana berikutnya seperti apa. Jadi di situ selalu proses manajemen terjadi. Jadi ada plan, do, check, action, ada planning, ada pengerjaan, kemudian ada evaluasi, pengecekan, kemudian action kembali karena keluar rencana baru itu. Nah, kita coba share screen ya materinya. Ini kredit. Nah, jadi kredit itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ini merupakan usaha inti. Jadi maju mundurnya perbankan itu tergantung dari sistem perkreditannya, ya, gitu. Walaupun ada yang bagus, agresif sistem perkreditannya, jadi dia itu punya nasabah yang loyal, yang bagus, kemudian banyak, tapi nanti terjadi masalahnya di penyediaan dana. Jadi dana sudah disiapkan misalkan 10 triliun, tapi karena manajemen kreditnya bagus, planningnya bagus, promosinya bagus, banyak nasabah yang bergabung dengan kita, pada akhirnya 10 triliun tadi menjadi kurang juga ya. Nah di sini kemarin ada kaitannya dengan manajemen funding, sehingga di bagian manajemen funding harus juga mencari sumber-sumber dana, terutama sumber dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Misalnya pada saat manajemen kredit bagus, ternyata sistem keuangan bank menjadi kurang juga karena berapapun banyaknya uang yang tersedia di likuiditas itu habis juga ya kalau manajemen kreditnya agresif, bagus gitu ya. Nah, pada saat kekurangan dana dari para pemegang saham bisa terbatas, bisa habis juga. Nah, disitulah perlu pentingnya untuk funding dana ya. Nah, manfaat funding dana dari masyarakat selain untuk perputaran di aktiva produktif dalam bentuk kredit, juga bermanfaat sebagai jaminan ya, karena bagi masyarakat yang melakukan kredit, kemudian kita tarik juga fundingnya, simpanannya, ini juga bisa menjadi jaminan. Paling tidaklah 1 kali angsuran besarnya. Jadi kalau pinjamnya 100 juta, biasanya dipersyaratkan harus punya tabungan yang diblokir 1 kali angsuran. Misalnya angsurannya 1.500.000 ya. Selain untuk jaminan, dikala nanti di angsurannya ada masalah, walaupun tetap resikonya besar ya, karena jaminan yang kita tahan di tabungan itu kan hanya 1 kali angsuran. Tetap berisiko besar. Bayangkan kalau dia tidak bayar sampai 10 kali angsuran kan tetap itu masih berisiko. Tapi paling tidak di situ ada ketenangan ya untuk 1 bulan sebelum saat proses-proses penagihan itu potensi untuk 1 bulan sudah aman. Ya memang sih supaya aman lagi 10 kali angsuran harusnya tertahan. Ya seperti manajemen bank sepertinya pingin seperti itu, tetapi belum tentu disetujui oleh pihak nasabah. Kenapa? Karena secara logika nasabah mengajukan kredit itu butuh permodalan. Nah sekarang harus ditahan 10 kali angsuran juga menjadi masalah. Nah makanya biasanya hanya 1 kali angsuran, tapi ada juga perbankan yang menahan dari kredit yang dilakukan terhadap nasabah itu dia harus punya simpanan yang diblokir itu nggak bisa. Anda bawa ke ATM pun walaupun saldonya ada 5 juta, tetap 5 juta itu tidak bisa diambil karena terkunci oleh administrator bank, itu disebut dengan diblokir. Tapi pada saat sudah dibuka kembali sebenarnya bisa gitu. Jadi saat Anda ya justru kan tadinya jaminan, kemudian yang kedua juga sebagai sumber dana, karena jaminan itu kan bisa diputar juga di aktiva produktif dalam bentuk manajemen kredit gitu ya. Nah itu pola sistem perbankan dalam mengelola usahanya. Nah adapun nanti muncullah dalam produk manajemen pemasaran itu kan di produk ada lini produk ya, ada kedalaman produk, di bauran produk itu kedalaman, lini produk, kemudian juga ada 4 ya. Nah, di produk-produk bidang jasa, terutama di kredit, nanti lini produk, kedalaman produknya muncullah
yang namanya kredit modal kerja, kemudian kredit perdagangan, mungkin khusus konsumtif ya, mungkin juga kredit khusus untuk ASN, PNS, atau mungkin juga muncul kredit untuk sektor pertanian dan lain sebagainya. Itu namanya kedalaman produk. Inti atau grand dari produk tadi sebetulnya sama-sama kredit ya, sama-sama kredit. Jadi kalau misalkan di pasta gigi itu atau di air mineral itu muncul yang 600 ml, muncul yang 100 ml, itu jadi kedalaman dan lini produk ya. Kemudian juga misalkan di produk Toyota Kijang misalkan muncullah Kijang Innova, kemudian juga Grand, kemudian Kijang kapsul, ya itu lini produk ya. Jadi kalau Anda mempelajari di manajemen pemasaran ya, marketing, manajemen, itu pasti bicara seperti itu. Nah, kaitannya dengan perbankan juga sama, ada manajemen pemasarannya, di perbankan itu ada manajemen SDM-nya, ada manajemen operasionalnya. Cuma kalau di manajemen operasional PT Astra, kalau manajemen operasional PT Astra kan tentang pembuatan dan perakitan kendaraan. Kalau di bank, manajemen operasionalnya bagaimana membalanskan antara kebutuhan dana di manajemen funding dengan lending dana dan biaya-biaya, karena ada banyak biaya yang harus dibayar, misalkan tadi bayar tenaga kerja dan lain sebagainya. Itu manajemen operasional. Kemudian ada manajemen strategi juga ada. Jadi yang Anda pelajari selama 8 semester ini, terutama manajemen SDM, manajemen pemasaran, kemudian manajemen keuangan, manajemen operasional, dan manajemen strategi, itu di semua Anda nanti kerja ataupun berwirausaha itu pasti selalu diaplikasikan. Tinggal dikonversi saja bidangnya apa gitu. Kalau bidangnya jasa seperti perbankan ya nanti perekrutan manajemen SDM-nya juga mungkin untuk ahli-ahli atau job analisisnya ahli untuk frontliner, misalkan customer service, berarti paling tidak kan selain good looking anda akan cari tentang SDM yang public speakingnya bagus, cara menerangkan, berbicaranya bagus. Untuk teller, misalnya seperti apa. Nah, kalau Anda misalkan jadi wirausaha di bidang ekspor impor, butuh misalkan seorang administrasi yang pintar bahasa asing untuk melakukan proses pembuatan lobby-lobby dan surat menyurat, kan begitu. Jadi semua manajemen yang Anda pelajari itu, makanya dulu selalu bilang bahwa belajar ilmu manajemen itu fleksibel. Kalau Anda jadi bupati, kalau Anda jadi camat, sama juga di situ. Ada manajemen keuangannya, ada manajemen keuangan pemerintahan daerah mungkin ya, tinggal dikonversi saja, diemnya di mana nanti. Kemudian manajemen operasional ya, operasional tentang kelurahan, tentang kecamatan gitu. Jadi dasar-dasar basically tentang manajemennya Anda punya gitu ya. Karena di pengantar manajemen dikuatkan juga di setiap manajemen pemasaran dan yang lainnya, termasuk manajemen strategi. Apalagi sekarang manajemen strategi itu kan di luar itu perkembangan begitu pesat ya, ancaman dan peluangnya begitu pesat. Orang bisa merubah, kata orang ini ancaman, kata dia peluang. Itu bisa seperti itu. Nah, dari mana? Dari strategi. Karena strategi apa yang menggabungkan antara ancaman, kemudian peluang, dan kekuatan kita ada di mana, kelemahan kita ada di mana, itu penting untuk menentukan strategi kita. Jadi jika Anda nanti ada yang jadi lurah, kepala desa, ada yang jadi camat, jadi bupati, jadi pengusaha, kemudian jadi pimpinan bank, jadi pimpinan apa, ini ilmu strategi diaplikasikan. Berbeda dengan teman-teman kita yang di prodi lain, saya kira tidak akan mendapatkan ilmu-ilmu seperti ini. Anda jadi kepala rumah sakit saja pasti mengaplikasikan ilmu manajemen, ya kan? Ya walaupun di manajemen pemasaran untuk rumah sakit nggak terlalu harus jor-joran promosi ya. Kenapa? Karena orang sakit selalu begitu banyaknya gitu ya. Jadi tidak perlu juga ya ada promosi. Ini kalau sakit di rumah sakit kita tidak perlu juga. Toh orang sakit itu
selalu muncul. Tetapi dalam manajemen keuangan, manajemen SDM ya, dokter ini ditempatin di tempat yang mana, kemudian perawat ini ditempatin di tempat yang mana, di ruangan kelas ini harus berapa perawat jumlahnya, itu kan butuh planning, butuh manajemen ya yang baik. Kalau tidak dimanage dengan baik, planningnya tidak baik, pelaksanaannya tidak baik, maka biasanya tidak efektif dan tidak efisien, dan tujuan perusahaan tidak tercapai, visi misi perusahaan tidak tercapai begitu. Jadi berbangga sekali seharusnya ya kita yang mempelajari ilmu-ilmu tentang manajemen ini ya. Oke. Baik, kembali kepada pokok bahasan kita tentang manajemen kredit ya. Tadi sudah banyak digambarkan bahwa kredit ini merupakan usaha inti dari lembaga Anda. Jadi kalau Anda kerja di bank manapun ya, mau BCA, mau Mega, mau Permata, BRI, BNI, Mandiri, atau setingkat BPR, ingat kredit itu adalah usaha. Jadi kalau Anda ada di basic kredit, sebetulnya Anda itu bempernya, mesinnya dari sebuah perbankan. Karena bagus tidaknya kesejahteraan bisa tinggi tergantung dari kreditnya. Ya kalau kreditnya cuma 10 juta seluruhnya, berapa sih ekspektasi dari bunga 10 juta? Sementara bayar gaji karyawan udah berapa? Oh, berarti kan harus punya planning, rencana perkreditan. Oh, karena biaya untuk tenaga kerja saja udah hampir 500 juta sebulan, belum biaya listrik, belum biaya apa, di total semua biaya-biaya perbankan Anda sebulan harus keluar biaya 1 miliar. Berarti kan bagaimana Anda bisa menutup biaya-biaya 1 miliar ini? Nah, usaha inti Anda di perbankan dari kredit. Berarti Anda harus melempar kredit. Kalau melempar kredit cuma 100 juta, bunganya 1%, berarti cuma dapat 10 juta. 10 juta tidak akan bisa menutup biaya Anda, bank Anda yang sebulan 1 miliar. Berarti kalau untuk 1 miliar berapa? Harus pelemparan misalkan 1 triliun. Itu pun ari malalayar nasabahna. Namun tidak bayar juga tetap tidak akan masuk. Sehingga yang 1 miliar biaya-biaya tadi tidak akan tertutup. Nah ini salah satu estimasi cash flow dalam manajemen keuangan. Nanti manajemen keuangan akan menyampaikan berapa rumus yang pas untuk bisa menutup 1 miliar. Oh harus pelemparan 10 triliun. Oke, berarti kan planning kredit itu 10 triliun minimal. Bagusnya Anda sebagai pimpinan jangan menekankan 10 miliar, harusnya 10 triliun, harusnya di atas ya. Misalkan 100 triliun. Wah, besar sekali nih 100 triliun karena pimpinan 10 triliun yang ekspektasi pendapatan 1 miliar bisa menutup biaya-biaya, yang 90 triliun misalkan ada 9 miliar itu bisa untuk cadangan-cadangan. Walaupun kan nanti akan berbeda ya, target 10 triliun dengan 100 triliun itu berbeda beratnya. Sehingga nanti di manajemen pemasaran akan memfollow up, sumber daya manusianya mungkin bisa ingin ditambah karena untuk target segitu tidak bisa hanya 2 orang, 3 orang. Yang kedua butuh yang handal karena target tidak mudah. Kemudian yang ketiga butuh promosi ya karena target segitu dengan segini kan berbeda. Nah, ini akan berdampak ke manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran menceritakan tadi keingin akan berdampak ke manajemen SDM. MSDM akan berdampak juga ke manajemen keuangan karena semakin tinggi merekrut, semakin banyak merekrut SDM dengan kapasitas kompetensi yang handal, biayanya juga semakin besar. Dan kalau sudah semuanya berimbas secara komprehensif, maka pimpinan harus menentukan strategi yang tepat, berimbas juga ke manajemen strateginya, gitu ya. Itu paling tidak ya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan sedikit gambaran. Nah, kredit itu tadi kita sudah bercerita bahwa kalau secara definisi di sini adalah merupakan penyediaan uang atau tagihan. Ya, biasanya penyediaan uang ya. Adapun yang kredit kendaraan itu sebetulnya awalnya penyediaan uang. Kenapa? Karena leasing itu sebenarnya belanja ke dealer itu tunai, penyediaan uang, ya gitu. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Ya, biasanya dengan nasabah ya,
yang mewajibkan pihak peminjam atau nasabah melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Ini definisi umumnya ya. Adapun nanti muncul lini produk, kedalaman produk, ada kredit perumahan. Berarti penyediaan uang tagihan kepada nasabah yang membutuhkan rumah ya. Dan nanti harus melunasi pada jangka waktu yang ditetapkan. Misalkan kalau rumah itu kan masuk kategori kredit investasi. Biasanya itu antara 5 tahun sampai 15 tahun ya. Bahkan ada sekarang yang berani sampai 20 tahun. Ya. Kenapa? Karena kredit rumah itu disebut kredit investasi itu nilainya kan bertambah terus ya, terutama tanah itu kan bertambah terus sehingga termasuk dalam kategori kredit investasi. Dan salah satu karakter kredit investasi selain nilai objek yang tadi untuk penyediaan uang untuk penggunaannya ya, salah satunya rumah, itu akan bertambah nilainya, terutama tanahnya ya. Kemudian yang kedua, biasanya bank semakin berani untuk memberikan jangka waktu yang lama. Padahal sebenarnya memberikan kredit dalam jangka waktu yang lama itu resikonya besar ya. Kenapa? Karena pada saat dia 15 tahun saja, di 5 tahun sudah tidak mampu bayar, itu kan proses resikonya masih tinggi ya, masih besar resikonya, resti ya, termasuk dengan resiko tinggi. Di mana masih 10 tahun kan berarti sisanya masih besar. Makanya sebenarnya pada saat kredit itu jangka waktunya semakin panjang, semakin lama itu resikonya semakin besar dibandingkan dengan yang hanya sebentar jangka waktunya ya gitu. Tetapi kenapa di kredit investasi dia berani? Karena karakter kredit investasi walaupun lama itu nilainya bisa bertambah. Seperti tanah itu kategorinya kredit investasi. Kemudian kendaraan. Kendaraan ada orang yang menyebut kredit investasi, mengingat salah satu karakter kredit investasi adalah jangka waktunya lama, 5 bulan sampai 5 tahun sampai 8 tahun. Nah, ada kredit mobil yang jangka waktu kredit cicilannya itu sampai 5 tahun, 8 tahun. Nah, karena lama orang menyebut ini kategori kredit investasi. Tapi kalau secara karakter barang yang di penggunaan kreditnya yaitu kendaraan, menurut saya ini tidak termasuk kategori kredit investasi kalau saya jadi pihak bank. Kenapa? Karena kalau misalnya 8 tahun saja, di 4 tahun Anda sudah nggak sanggup bayar ya. Itu yang 4 tahun itu mobil itu nilainya itu tidak naik seperti tanah dan perumahan gitu. Jadi sebenarnya resikonya besar juga. Makanya kalau saya jadi bank yang Anda nasabah mengajukan kredit penggunanya untuk kendaraan, saya nggak mau lama-lama. Harusnya di bawah 5 tahun ya, 36 bulan, 3 tahun itu sudah cukup lama, aman. Kenapa? Karena nilai residu dari barang kendaraan itu semakin turun gitu. Dia itu cuma memberikan keleluasan jangka waktu panjang itu karena memang harga mobilnya kan antara 200 sampai 1 M gitu ya, sehingga kalau diberikan kekuatan hanya 3 tahun memang banyak masyarakat yang nggak sanggup gitu, sehingga mau nggak mau memberikan jangka waktu yang lama, yang longgar. Nah, atas dasar longgar jangka waktu itulah banyak orang menyebut bahwa itu kredit investasi. Dilihat dari jangka waktu, karena salah satu ciri khas dari kredit investasi itu adalah jangka waktu angsuran yang lama ya, biasanya di atas 5 tahun. Nah, sementara pada saat ada bank yang berani memberikan kelonggaran karena memang harga dasar kendaraannya itu sudah tinggi dan tidak mungkin harus di bawah 3 tahun atau di bawah 5 tahun, maka dia memberikan kelonggaran sampai 8 tahun. Nah, masyarakat melihat bahwa jika angsuran panjang itu salah satu kredit investasi, begitu. Tidak salah juga sih kalau dilihat dari kacamata jangka waktu angsuran ya. Tetapi jika dilihat dari objek penggunaannya yaitu kendaraan, saya kurang setuju jika di kredit mobil itu termasuk kategori kredit investasi, mengingat kendaraan itu bukan sarana investasi.
ya harusnya konsumtif saja. Kenapa? Karena residu atau nilai jual dari kendaraan itu akan terus menurun, ya. Sehingga apa yang mau diambil nanti pada saat diberikan jangka waktu 8 tahun, di 4 tahun dia udah nggak sanggup, masih tersisa 4 tahun lagi. Kalau perumahan masih mending, orang rumahnya naik terus karena harga tanahnya naik. Tapi kendaraan sisanya itu belum tentu sudah bisa menutup harga dasar dari kendaraan saat awal pengajuan kredit begitu. Jadi kalau saya punya kacamata yang berbeda ya, tetapi banyak juga praktisi-praktisi perbankan yang berani. Mungkin dia juga sebenarnya punya pemahaman yang sama dengan yang saya sebutkan, cuma karena persaingan kredit yang sudah luar biasa ketat ya, perbankan lain mungkin dia memberikan sebuah terobosan-terobosan memiliki produk dengan kelebihan jangka waktu yang lama, berharap banyak nasabah yang beralih kepada bank dia gitu. Mungkin itu bagian dari market oriented saja gitu. Sebenarnya secara resiko mungkin dia pun memahami dan menyadari bahwa kendaraan itu sangat berisiko besar ya untuk pengajuan kredit. Apalagi sekarang nih di masa Covid sekarang ini kan daya beli masyarakat menurun ya. Kemarin harga mobil turun, sekarang harga mobil turun. Harga mobil turun diakibatkan karena pajak BBNKB termasuk pajak yang semula hampir 20 sampai 30% dari harga. Jadi kalau harga misalkan Fortuner 450 juta ya. Itu kalau lihat di faktur Astra kan paling cuma 150 jutaan. Nah, artinya hampir 200% itu ada masuk cukai negara ya. Baik itu dalam bentuk BBNKB, PPLN dan lain sebagainya. Kalau lihat kendaraan juga itu harga misalkan Beat itu 16 juta ya, kalau lihat di fakturnya itu kan 9 jutaan paling ya, 9 jutaan. Coba lihat saja di fakturnya Astra itu kan cuma 9 juta 600-an. Artinya apa? Berarti kurang lebih 7 jutaan itu urus kendaraan, baik itu yang masuk ke kas negara maupun keuntungan dari dealer showroom itu ya gitu. Nah sekarang urus yang dan pemasukan ke kas negaranya dipotong. Hampir berapa itu besar sekali sehingga menjadikan harga jual mobil baru itu sekarang menurun. Mungkin pemerintah berharap karena yang punya dealer showroom kalau terus seperti itu bisa bangkrut dan bisa bangkrut akan mengakibatkan perputaran ekonomi tidak lancar. Kemudian juga resiko dari yang punya dealer dan showroom akan kesulitan membiayai operasionalnya karena tidak ada pendapatan dikarenakan tidak ada penjualan dan akan mengakibatkan PHK banyak juga ya karena para pegawai di showroom itu juga banyak ya dari mulai marketingnya kemudian bagian apa itu di showroom juga ada frontliner dan lain sebagainya. Nah pada saat pengangguran semakin banyak pemerintah semakin dirugikan juga sehingga mereka punya kebijakan untuk memotong pendapatan-pendapatan yang masuk ke negara dan pada saat sudah memotong maka dalam operasional biaya overhead pabrik atau harga jualnya semakin menurun diakibatkan karena ada pemotongan yang dari pemerintah. Tetapi yang terjadi coba saja sekarang nilai Avanza yang biasanya di 217 sekarang turun di 190-an atau 170-an. Tapi sudah diturunkan pun dealer showroom masih mengeluh. Tetap saja pembeli tidak ada. Kenapa? Karena mungkin di masa Covid seperti ini susah sekali kita mendapatkan uang ya, pekerjaan ya, job dan lain sebagainya sehingga karena daya beli itu menurun sudah diturun pun tetap saja tidak ada ya mungkin ada perubahan ya awalnya tidak ada pembeli sama sekali sekarang ada tetapi tetap tidak bisa penjualan yang hanya 1-2 itu tidak bisa menutup biaya-biaya yang dimiliki oleh setiap dealer karena dealer punya pegawai punya sewa tempat, kemudian dan lain sebagainya. Nah ini kaitannya juga dengan manajemen juga di situ, manajemen dealer ya. Jadi secara manajemen keuangan dia tidak bisa menutup cash out dari cash in. Cash outnya
sekian, tadi sebut saja 1 miliar, cash in-nya cuma 500 juta juga tidak gitu. Kenapa? Karena penjualannya menurun. Padahal tadi pemerintah sudah memiliki kebijakan untuk mengurangi pajak yang masuk ke negara. Tapi tetap saja karena cekasana rek dimurahkeun nepikeun ke 10 juta geda ari teu baruguan duit, masyarakatnya tetap apa yang mau dibeli. Cukup hanya harga sudah turun murah ya. Tetap saja kan gitu. Kajian teuing mahal tetap, tapi daya beli atau pendapatan masyarakat ada gitu kan, tidak masalah. Jadi kalaupun mahal, kalau uangnya punya ya nggak masalah juga. Nah sekarang turun, tapi kalau daya belinya nggak ada ya percuma juga. Sehingga nah terancam juga nih manajemen dari dealer, showroom yang punya dealer dan showroom. Coba saja lihat teman-teman Anda yang ada di marketing kendaraan, baik itu di motor maupun di mobil, pada mengeluh ya sekarang target-targetnya. Kenapa? Karena bukan masalah kendaraannya yang kualitasnya menjadi menurun atau harganya yang terus naik, bukan. Bahkan tadi turun kan kalau harga. Cuma ya daya beli masyarakat. Jangankan untuk beli kendaraan saat ini. Untuk sekedar makan, minum, dan kebutuhan anak sekolah saja sekarang sudah kesulitan. Mengingat job dan pekerjaan sekarang menjadi sedikit ya, pabrik-pabrik juga sekarang mempekerjakan karyawan hanya 50-70%-nya karena harus ada protokol kesehatan, kemudian juga yang lain-lain sebagainya ya. Mal-mal juga sekarang penjualannya menurun sampai setengahnya. Kenapa? Karena kalaupun minat masyarakatnya tetap banyak, dia harus menjaga protokol kesehatan sehingga kapasitas yang ada harus diturunkan. Travel kendaraan umum ya sekarang angkot misalkan tidak bisa memasukkan eh, penumpang itu penuh ya, sehingga omset yang biasanya banyak sekarang menjadi menurun. Sudah tidak penuh, penumpang pun tidak ada karena daya belinya tidak ada. Jadi semakin sulit nih ekonomi. Nah, mudah-mudahan ada orang yang menganggap bahwa ini sebuah ancaman, kondisi seperti ini, tetapi bagi mereka yang paham dan pintar, malah buat mereka ini menjadi ancaman, tapi buat mereka adalah peluang. Kenapa? Karena mereka mampu mencari potensi-potensi dari keadaan kesulitan orang lain. Misalkan sekarang, dia malah meraup keuntungan di masa-masa sulit. Itu yang dulu waktu kita zaman COVID yang mau keuntungan banyak apa? Masker. Walaupun sekarang sudah tidak lagi ya. Kenapa? Karena suplainya sudah banyak. Dulu kan suplainya sedikit, demand-nya banyak. Yang minta masker banyak. Sehingga dia di masa sulit, orang kesulitan dapat pekerjaan, orang kesulitan dapat uang, dia malah meraup keuntungan banyak. Vaksin, orang yang perusahaan yang menciptakan vaksin hari ini dia untung besar, ya. Nah artinya apa? Kita harus pandai. Oke lah kita memahami bahwa ancaman pada kondisi seperti ini semua perusahaan banyak. Tapi bagi mereka yang cerdas, dia selalu bisa merubah bahwa buat orang lain ini ancaman, buat dia juga sadar bahwa ini ancaman. Tapi dia bisa merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. Nah, tipe karakter seperti inilah yang biasanya dalam ekonomi, dalam bisnis akan menjadi sebuah pemenang, ya, sehingga dia ini menjadi miliarder ya, semacam misalkan begini. Ya, kita tahu di sini ancaman, tetapi dengan kecerdasan dia, ancaman yang tadi asalnya ancaman bisa menjadi peluang. Misalnya, ini yang memiliki aplikasi yang hari ini sedang dibelajar apa kira-kira ID Zoom, dia berapa ratus miliar dolar tiap bulannya masuk ke rekening dia. Karena setiap sekolah menggunakan ID Zoom dan setiap bulan harus memperpanjang. Yang kapasitasnya 200 kan itu atau 100 orang saja partisipan di ID Zoom itu bayarnya kurang lebih 470.000 per bulan ya. Belum lagi yang mau kapasitasnya di atas 1.000 kayak webinar, rapat-rapat perusahaan kan menggunakan rata-rata ID Zoom ya. Ada juga Google Meet dan lain sebagainya. Artinya apa? Buat mereka yang pintar itu ternyata tantangan itu bukan sebuah menjadi ancaman, tetapi malahan dia bisa merubah menjadi sebuah peluang. Dan mereka sekarang kaya. Kemudian apalagi pertelevisian itu terancam sekarang. Tetapi bagi mereka yang cerdas, ancaman tadi malah dirubah menjadi peluang.
Ya, sekarang hari ini channel-channel YouTube itu banyak digunakan, tidak hanya untuk YouTuber yang hanya hiburan, pengganti televisi, tetapi banyak dosen, guru-guru, para pengajar yang melakukan perkuliahannya itu menggunakan link YouTube. Nah, ini berarti buat mereka dalam keadaan kondisi yang menurut orang lain banyak ancamannya, bisa mengancam, tidak punya uang, tidak punya apa. Bagi mereka yang cerdas, ini selalu mampu merubah bahwa ancaman itu buat dia dirubah menjadi peluang ya. Nah, ini hebatnya orang yang mampu di bidang ekonomi. Jadi mereka yang tipe-tipe pemenang itu tidak mengeluh dalam keadaan apapun. Jadi buat mereka itu selalu mampu merubah menjadi sebuah peluang. Waktu Pak Nadiem Makarim mendirikan platform yang namanya Gojek, itu kan banyak orang yang mengeluh ya. Artinya terancam semua. Ya, orang berangkat ke kantor kesiangan, orang berangkat ke kampus kesiangan diakibatkan kemacetan Jakarta yang luar biasa parah. Padahal kendaraan ada, uang ada, tetapi tetap saja di jalan stres, marah-marah kan gitu karena macet. Atasan sudah nelponin mau rapat, mitra mau ada pertemuan, peluang begitu hilang begitu saja karena kita terjebak macet. Nah, ini kan stresnya bukan main waktu itu, dan itu ancaman yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Tetapi bagi Nadiem Makarim waktu itu yang selalu mampu merubah tipe pemenang itu ya, dari ancaman menjadi peluang, mereka mendirikan sebuah perusahaan yang namanya Gojek, kemudian Grab, yang memberikan solusi buat mereka dan mereka bergembira ya. Nah, di situ ancaman tadi buat orang lain, bahkan buat dia bisa dirubah menjadi peluang. Dan walhasil sampai dia dijadikan menteri, terakhir ternyata sahamnya dia itu termasuk kategori yang sangat tinggi dan sangat besar. Bahkan menjadi salah satu kategori orang terkaya di Indonesia ya, selain Pak Khairul Tanjung, Pak Yusuf Kala, kemudian Pak dan yang lain-lainnya ya, itu kategorinya. Dari mana? Dari saham yang dimiliki di Gojek tadi. Padahal kalau kita telusuri, Gojek itu tidak pernah membeli aktivitas tetap yang namanya motor, mobil buat menjadi operasi, bukan, tidak kan? Kendaraan-kendaraan mereka masyarakat. Dia tidak pernah membelanjakan. Jadi dia itu cuma sekedar punya aplikasi, tetapi pendapatannya luar biasa. Ya, karena dari ilmu tadi. Nah, tipe-tipe pebisnis, tipe-tipe ekonom yang atau Anda jadi manajer bank nanti yang akan menjadi pemenang itu ya tadi yang selalu tidak pernah mengeluh dalam segala ancaman dan tantangan, dia mampu merubah bahkan ancaman tadi menjadi sebuah peluang. Nah, kalau kita kebanyakan menghadapi tantangan, ancaman itu kan langsung mengeluh. Ya, wajarlah kita seperti ini, langsung kan menyerah begitu saja. Nah, bagi tipe-tipe orang yang tadi itu malah menjadi peluang dan dia akan menjadi pemenang sendirian. Setelah sadar dia menjadi pemenang, barulah sadar para yang lainnya itu bahwa solusinya seperti itu. Ternyata kita ketinggalan kalau begitu. Orang sudah di atas, kita baru ngekor ya gitu. Nah, ini kredit. Kredit harus direncanakan dengan baik untuk mengatasi tadi ya permasalahan di internal perusahaan, bukan permasalahan tetapi kondisi biaya-biaya yang harus terpenuhi dan terbayarkan. Nah, kenapa? Karena ya tadi kan karyawan harus dibayar, pimpinan harus digaji, listrik harus dibayar, kemudian kendaraan perusahaan yang untuk inventaris ke sana kemari itu juga kan butuh biaya untuk dibayar, dicicil, atau sekedar perawatannya, oli, kendaraan, ban, dan lain sebagainya. Itu dari mana? Ya dari pendapatan kita. Pendapatan kita dari mana? Ya tadi dari pelemparan kredit, ya gitu. Nah, setelah volumenya kita tahu, planningnya untuk menutup biaya, misalkan tadi biaya 1 miliar per bulan. Oh, berarti kita harus pelemparan kredit dengan total outstandingnya itu 10 triliun. Oke. Nah, untuk sampai ke 10 triliun itu banyak kendala kan. Pertama, uangnya belum tentu ada. Yang kedua, nasabahnya belum tentu ada.
Nasabah ada, nasabahnya belum tentu baik karakternya. Ya kalau kita sekedar ayah no lewat kasih ya mungkin habis, tetapi kan belum tentu juga dia bagus dengan karakter dan kapasitasnya. Maka dari itu biasanya di perkreditan, nah ini yang harus diperhatikan ya oleh nanti teman-teman Anda yang punya karir di dunia perbankan. Yang pertama, unsur-unsur kredit adalah waktu. Tadi saya sudah ceritakan waktu ya. Waktu itu adanya jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasan. Nah, semakin panjang waktu yang diberikan, maka semakin tinggi resikonya. Karena kita tidak pernah tahu di depan itu yang semakin panjang ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal bagus, kita tidak pernah tahu. Sehingga semakin panjang waktu yang diberikan dalam pelunasan kredit, maka bank itu akan menanggung resiko yang lebih panjang. Terkecuali tadi bank mau memberikan waktu yang panjang terhadap kredit-kredit yang sifatnya investasi seperti rumah ya, tanah, itu wajar. Kenapa? Karena walaupun resikonya panjang dan resikonya menjadi tinggi, dia berharap dari objek penggunaan dari pinjaman uang tadi itu semakin nilainya tinggi gitu. Makanya saya tidak setuju di kendaraan karena faktor kendaraan dimunculkan pembayaran waktunya panjang jadi 5 tahun sampai 8 tahun itu karena diakibatkan awalnya itu dari harga kendaraan yang tinggi, sebut saja misalnya Fortuner atau Pajero ini 750 juta ya kan itu tunainya. Kemudian harga jual kita angsuran menjadi 900 sampai 1 miliar. Itu kan sedikit sekali masyarakat ya, apalagi Sumedang ya yang mampu dibagi 36 bulan, 3 tahun ya. Jadi kenanya berapa? Hampir 30 juta per bulan. Pendapatan siapa di Sumedang apalagi yang 30 juta? Ya walaupun ada sih, tapi 1-2 kan gitu. Sehingga supaya kenanya angsurannya cuma 5 juta, 10 juta, maka pembaginya harus panjang, banyak. Jadi muncullah 8 tahun. Tetapi menurut saya tadi sudah saya katakan bahwa kendaraan menurut saya tidak mau. Bersikonya tetap besar. Kenapa? Karena pada saat sudah diberikan alasannya hanya seperti tadi, kemudian waktunya panjang, itu resikonya besar. Dan saat dieksekusi, 4 tahun tidak sanggup bayar, kemudian dieksekusi, mobilnya ditarik, dijual, harga kendaraan sudah turun. Berbeda dengan tadi rumah dan tanah ya, dijual dia masih agak lumayan. Bahkan tidak sedikit yang harga tanahnya melonjak drastis seperti di wilayah-wilayah Sumedang ini di Angkrek ya, wilayah Sumedang Kota lah, Bojong, apalagi terdampak ada wilayah apa itu pintu keluar tol ya, karena banyak orang berbondong-bondong yang pingin ada tempat di dekat situ, mengingat kalaupun kerjanya di Bandung kan, kalau dekat pintu tol dia tinggal masuk tol situ berangkat ke Bandung cukup 30 menit gitu ya, itu masih macetan orang Bandung kerja di Bandung tapi tinggalnya di tempat yang macet. Tereh keneh di Sumedang, gawe ke Bandung, tapi rumahnya dekat pintu tol kan sama-sama gitu ya. Misalkan Anda orang pastor kerja di mana ya, di Cicahem misalkan ya, itu kejebak macet lama bisa 1 jam 2 jam, yang mending punya rumah di Sumedang, di Kojek, di mana ini di Bojong ya, dekat pintu tol Anda masuk, kemudian berangkat juga ke Pasteur, pintu tol sama-sama 30 menit, bisa seperti itu ya. Jadi tanah-tanah yang di situ melonjak tinggi ya, sehingga nilai pinjamannya waktu dulu 500 juta ya, kemudian tidak sanggup bayar, harus 15 tahun baru 7 tahun dieksekusi, nilai tanah bisa sudah 1,5 miliar begitu ya. Nah, itu kategori investasi. Nah, ini waktu harus dipertimbangkan nih bagi teman-teman nanti yang kerja di situ di bagian perkreditan. Kita dituntut sebagai mesin dari perbankan karena bank itu bisa hidup, usaha intinya dari kredit. Tetapi kita juga tidak main-main, harus sadar unsur-unsur kredit yang harus dipatuhi dan kita pahami ya. Salah satunya unsur waktu ya. Dulu saya waktu jadi pimpinan pernah saya nggak mau bermain di atas 36 bulan karena perputarannya itu lama. Saya mainnya di 1 tahun, 2 tahun gitu ya, biar
uang 1 juta, 2 juta yang kita berikan itu 1 tahun, 2 tahun udah kembali. Kita putar lagi. Walaupun banyak protes dari nasabah, sayang ya nggak ada yang bisa di atas lebih 3 tahun. Dan kita juga melewatkan banyak kesempatan di mana nasabah-nasabah yang bagus juga pada beralih ke bank lain, mengingat pada saat pinjamannya ingin semakin besar, kemudian kita tetapkan tetap 36 bulan, mereka berpindah ke bank lain. Itu juga risiko yang harus diambil. Tetapi saya nggak mau ada risiko yang lebih besar lagi. Dan waktu itu saya dicap pimpinan yang ketat dengan waktu pinjaman. Menit tiasa langkung cenah abdi tidak tekiat ari 30 genap bulan mah ngangsur per bulan. Lumawi banyak anu ngaralih ke bank sanes waktu itu ya, tetapi resiko yang saya ambil adalah bagaimana perputaran ini bisa cepat sehingga walaupun asetnya kecil tetapi bisa pendapatan sama dengan aset yang besar karena perputaran yang cepat di waktu yang saya mainkan waktu itu ya. Tetapi itu masing-masing pemimpinan punya gaya dan tipe kepemimpinan masing-masing. Istilahnya ya silahkanlah. Yang panjang ada yang merasakan resikonya, membenarkan apa yang saya lakukan, benar menincuk basukma. Cina saya pas ayah limpahan ke tidinya, nanti bisa 30 genap, saya berani 5 tahun, 8 tahun, bener 4 tahun deh hancur. Saya di situ ngejublek masih gede. Gitu. Ya itu banyak juga yang membenarkan. Ada juga yang mungkin hokinya bagus dan feeling analisis kreditnya bagus, diberikan 8 tahun dia malah loyal, malah dia banyak keuntungan itu dari situ ada juga ya. Tapi kalau saya memang tipenya yang ya masing-masing pemimpin beda-beda ya. Ada tipe-tipe dan gaya kepemimpinan yang berbeda, kemudian punya insting, feeling dan yang berbeda-beda juga. Ya silahkan saja. Cuma bagi saya, waktu lama itu memang resikonya. Karena saya tidak punya kepastian di jangka nasabah yang lama itu, apakah dia usahanya masih tetap jaya atau mungkin tetap jaya tapi ada kendala di keluarganya. Kadang-kadang dengan istrinya ada masalah, istri dengan suaminya ada masalah, diakibatkan karena usahanya nggak masalah. Usahanya tetap jaya, tetap bagus. Bahkan saking bagusnya omsetnya gede. Nah, tapi ternyata orang digoda ya karena banyak uang, mungkin ke pincut istri lain gitu. Nah di situ mulai berantem, ada kerikil-kerikil dengan istri tuanya, ya itu rame sehingga tadi ya terganggu pelunas itu kita tidak ada jaminan kan untuk bisa ke situ. Makanya kalau saya waktu itu memainkan udah deh maksimal 3 tahun. Jadi bagi mereka yang mengajukan nasabah ke bank kita yang plafon agung juga ke 1 miliar kan nggak mungkin dibagi 36 bulan harus lunas 1 miliar bagi 36 berapa angsuran per bulannya berat sekali kan. Nah, tapi lebih baik saya 1 miliar itu tidak ke seorang, saya lebih baik ke 100 orang 10 jutaan kan lamun macet anu seorang sekian belum tentu kan, tapi kalau 1 miliar di seorang, nah saya juga dicaci juga plafonnya tidak bisa tinggi, maksimal waktu itu 100 juta, tidak bisa lebih dari itu. Yang lebih saya juga sayang ya ada nasabah yang bagus-bagus pada saat pinjam di atas 100 juta harus beralih ke bank lain, padahal dari awal kita sudah bina, kita sudah komunikasi dan yang lainnya sudah enak lah gitu. Pada saat mau pinjam di atas 100 kita belum bisa karena saya lebih baik 1 miliar, 2 miliar itu ke sekian orang yang karena resikonya juga lebih kecil ya. 1 miliar ke 10 orang kan 100 juta dengan ke seorang kan, kalau ke seorang kalau ada masalah kan kita tidak tahu ya di depan itu. Nah, makanya saya lebih baik ke 10 orang. 10 orang, satu macet di 100 juta, yang 9 orang di 900 juta lancar. Saya masih alhamdulillah kan, yang 100 juta masih bisa ketutup sama yang 900 juta 9 orang tadi. Kemudian selanjutnya kepercayaan. Nah, unsur-unsur kredit yang kedua kepercayaan. Di sini selain analisis perhitungan yang logis ya, ada insting feeling kepercayaan. Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang akan benar-benar diterima kembali. Nah, nanti di kepercayaan ini ada analisis-analisisnya, biasanya disebut dengan 5C ya. Karakter, kemudian capacity kemampuan dia dalam usahanya. Sehingga kalau dia kemampuan usahanya
mendapatkan profit sebulan 5 juta, dikurangi biaya keluarga, biaya apa, berarti tersisa 2 juta, ya berarti kepercayaan kita itu di angsuran 2 juta. Kalau kali 36, 2 juta kali 36 misalkan 100 juta, ya berarti hanya di 100 juta saja itu plafon. Jadi jangan memaksakan lebih, karena dia tidak akan kuat gitu. Nah itu hal-hal yang menyangkut kepercayaan. Kemudian juga karakter. Jadi walaupun dia kuat, tapi kalau ada karakter yang sok ngeleha-leha karena sametan gitu kan, kemudian konsumtifnya tinggi, karakter pas anu nawaran iya hayang deui, nu iya hayang deui, ya walaupun secara kapasitas tadi kita sudah hitung bahwa itu akan mampu, tetap saja itu berbahaya gitu, sehingga kepercayaan kita turun lagi di situ ya. Jadi proses-proses penghitungan itu yang harus kita perhatikan, mengingat jangan sampai nanti kredit kita sudah oke secara outstanding, tetapi malah secara kualitas bermasalah semua, tidak berkualitas. Karek 2 bulan, 3 bulan, mayar bagus, kali 5 bulan, ngejungkel. Nah ini bersiko. Lebih baik dari awal kita tidak, karena uang belum masuk di situ, daripada sudah resikonya besar. Nagih ya, sudah tidak digubris, nomor HP di teleponan diganti, datang ke rumahnya selalu tidak ada, ya kan? Kemudian muncullah di situ depresi kita sebagai orang manajemen kredit, orang kegiatan lending ya. Di kantor dicarekan, ke lapangan juga tidak berhasil, tidak bertemu. Kemudian di situ saling salahkan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, menyalahkan juga atasan, atasan menyalahkan bawah, di situ sudah tidak kondusif. Dan pasti mengundurkan diri serta mencari pekerjaan lain akan menjadi solusi biasanya bagi karyawan-karyawan itu. Tapi bagi lembaga apakah itu solusi? Tidak, kemacetan tetap terjadi. Jadi di sini harus diperhatikan. Sehingga yang tadi ekspektasi 10 triliun bisa menutup 1 miliar biaya-biaya dengan harapan ada kelebihan buat para pemegang saham dan lain sebagainya, di situ tidak terjadi. Bahkan risiko semakin besar karena uang mandek di nasabah. Ini juga biasanya yang menjadikan perbankan menjadi stres ya, dari komisaris turun juga, komisaris apalagi dia tidak tahu awalnya ya, yang dilakukan awalnya oleh para pekerja, nah sekarang dia harus menyelesaikan, ini juga risikonya besar. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, ibarat kita membetulkan benang yang kusut atau mencari jarum dalam jerami itu ya, gitu ya. Jadi sangat susah, pelik ya, sulit gitu. Dari mana ini kusutnya, dari mana ini susah sekali. Makanya daripada kita mengalami susah, lebih baik unsur-unsur kredit ini kita perhatikan dengan baik ya. Pasti selalu ada resiko. Tadi saja ya, kita tidak mau bermain di atas 36 tahun, itu juga katanya ada nasabah yang ngadu ke komisaris. Wah, ini manajer ini gini-gini. Kita dipanggil, dimarahin. Tetap tidak, tapi yang kita argumenkan kan saya tidak mau. Toh nanti kalaupun ada risiko yang besar, kita juga yang disalahkan. Jadi ya berikan keleluasaan. Yang penting apa yang menjadi target dari pimpinan dan pusat tetap kita realisasi dengan baik. Nah, pada saat argumennya begitu ya, komisaris juga tidak bisa menekan kembali. Kenapa? Karena ya logis, target dari pimpinan tercapai, kemudian juga tidak ada masalah, daripada yang tadi malah kita ikuti gitu. Jadi kita harus pertimbangkannya matang-matang dalam kredit ini ya. Kemudian yang ketiga, penyerahan atau objek. Ini di mana pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi atau objek berupa uang atau tagihan kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. Nah, ini dana ya, dana yang di dropping itu. Nah, itu. Jadi ada biasanya penyerahan nilai ekonomi objek berupa uang tagihan kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. Ini adalah tentang angsuran ya, angsuran yang harus dikembalikan ya. Kemudian resiko adalah suatu tenggang waktu pengembalian yang akan menyebabkan suatu resiko macet pemberian kredit yang mungkin timbul sepanjang jangka waktu. Iya, resiko. Tadi dampak dari waktu, dampak dari
usaha mikro dan makro ya, apalagi kita tidak pernah tahu kan waktu kita pelemparan kredit besar-besaran, kita tidak pernah tahu ada kejadian misalkan wabah COVID seperti ini. Nah, itu disebut dengan force majeure ya, itu yang di luar dugaan analisis manusia. Jadi semua orang, semua perbankan, semua usaha mengalami kejadian yang seperti sekarang. Dan itu resiko yang tidak pernah kita tahu. Yang resiko sudah kita ukur saja kadang-kadang manusia melanggar, apalagi resiko yang memang kayak gunung meletus, kemudian banjir, nasabah kita kebanjiran, hilang entah kemana, dana-dananya, uangnya, itu kan resiko-resiko yang harus kita ambil. Dan bagaimana solusi menyelesaikannya? Tentu saja kalau tidak ada solusi dalam menyelesaikannya, tidak ada planning dalam solusi menyelesaikannya, ini usaha akan semakin rumit menurut saya ya. Tetapi kalau di manage dengan baik, planning kalau terjadi resiko ini, oh ini ada asuransi, oh resiko ini ada ini, ada ini. Saya kira manajemen ini, perusahaan ini akan masih tangguh ya dikala ada gelombang menerjang perusahaannya, entah itu dengan wabah COVID yang datang dari alam, gunung meletus, banjir, gempa bumi yang ada datang dari alam, ataupun sekedar dari kenakalan-kenakalan nasabah. Semua sudah diprotek dengan baik sehingga kalau sudah di manage, di planning ya, tentang keamanan dan safety prudensialnya ya, mereka akan eksis terus ya gitu. Walaupun ada gelombang guncangan-guncangan, tetapi dia mampu menyelesaikannya. Kenapa? Karena manajemennya bagus ya. Karena manajemen itu keseluruhan dari proses manajemen, dari planning ya, manajemen kreditnya, manajemen resikonya, semua ya. Termasuk pegawai-pegawai yang pensiun itu dimanage dengan baik untuk pensiunnya, dimasukkan ke asuransi, ke yang lainnya. Nah, itu ada proses manajemen di dalamnya ya gitu. Nah, selanjutnya ini prinsip-prinsip dalam pemberian kredit, ada 5C, ada 7P, dan ada studi kelayakan. Jadi saya kira untuk ini kita akan memahami belajarnya mulai minggu depan ya. Nah, sekarang saya kira sudah waktunya kita, karena terlalu panjang 3 SKS seperti offline kali 50 150 menit atau 2,5 jam juga tidak mungkin ya di Zoom ini, paling 40 menitan gitu ya. Tetapi mudah-mudahan dari pemaparan tadi mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, gambaran tentang perbankan sehingga kita bisa siap jika nanti takdir Tuhan menentukan Anda harus berkarir di dunia perbankan. Bisa di BCA, di Mandiri, di BNI, di BRI, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Anda sukses dengan apa yang menjadi materi hari ini, menjadi dasar, dan Anda semakin maju dan semakin sukses untuk berkarir di dunia perbankannya. Saya kira untuk hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan dalam penyampaian materi maupun pemaparannya. Kalaupun ada benar, ya itu jelas sudah pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun banyak salah, itu dikarenakan karena kebodohan dosen sebagai manusia biasa. Baik, untuk hari ini terima kasih atas perhatian dan atensinya. Silahkan kalau mau ada yang didiskusikan dan mau ada yang ditanyakan, Anda boleh tanyakan melalui WA group atau mungkin juga japri ke dosen, silahkan ya. Baik, untuk hari ini terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.